Malik bin Dinar adalah salah satu tokoh sufi besar dan ulama ternama dalam dunia Islam yang hidup pada masa tabi'in. Ia dikenal karena ketakwaannya, kezuhudannya dan keteguhan hatinya dalam bertaubat setelah masa lalunya yang kelam. Malik bin Dinar berasal dari generasi tabi'in, yaitu generasi setelah para sahabat Nabi. Ia diyakini lahir di daerah Basrah, Irak, meskipun sebagian riwayat menyebutkan asal-usulnya sebagai keturunan budak dari India atau Persia. Sejak kecil ia hidup dalam keadaan miskin dan sederhana. Dalam perjalanan hidupnya, Malik bin Dinar mengalami berbagai ujian dan tantangan yang membentuk karakternya sebagai seorang sufi yang dicintai. Dalam pencariannya akan kebenaran, ia belajar dari para ulama dan mendapatkan ilmu yang mendalam tentang Islam. Kepiawaian Malik bin Dinar dalam mengajak orang lain kepada kebaikan membuatnya dikenal luas di kalangan masyarakat. Namun pada masa mudanya, Malik bin Dinar dikenal sebagai seseorang yang jauh dari agama. Ia bekerja sebagai penulis atau juru tulis pemerintah, katib, dan gemar menghabiskan waktu dengan kesenangan duniawi, terutama mabuk-mabukan. Malik bin Dinar pernah menjalani hidup dalam maksiat dan kelalaian. Ia terkenal sebagai pecandu minuman keras. Ia sendiri pernah mengakui bahwa hatinya dulu sangat keras, jauh dari Allah dan tidak pernah takut akan kematian maupun hari pembalasan. Titik balik kehidupan Malik bin Dinar adalah peristiwa wafatnya putri kecilnya. Ia sangat menyayangi anak perempuannya yang masih kecil dan polos, namun sang anak meninggal dunia secara tiba-tiba. Peristiwa ini sangat menghentak hatinya. Setelah itu Malik bin Dinar mengalami mimpi yang mengguncangnya. Dalam mimpinya ia melihat seekor ular besar yang mengejarnya dan hampir menerkamnya. Dalam ketakutan ia berlari hingga menemukan seorang lelaki tua yang lemah dan tak mampu menolong. Akhirnya ia sampai di sebuah taman dan melihat anak kecil yang keluar dari taman itu. Salah satu anak kecil itu adalah putrinya yang telah meninggal. Anak itu berkata, "Wahai ayahku, apakah belum waktunya engkau bertaubat kepada Allah?" Lalu si anak kecil mengusir ular tersebut. Saat Malik bin Dinar terbangun, ia menangis dan menyadari bahwa mimpinya adalah peringatan dari Allah. Hari itu menjadi awal dari taubatnya. Setelah kejadian itu, Malik bin Dinar mulai meninggalkan kehidupan lamanya. Ia benar-benar bertaubat dan memulai perjalanan sebagai seorang hamba Allah yang taat. Ia meninggalkan pekerjaannya sebagai penulis yang terlibat dalam sistem korup dan mulai memperdalam ilmu agama. Ia belajar dari para sahabat Nabi dan tabi'in lainnya seperti Hasan al-Basri dan menjadi murid spiritual dari beberapa ulama besar pada zamannya. Malik bin Dinar kemudian dikenal sebagai seorang ahli ibadah dan sufi besar yang banyak mengajarkan tentang pentingnya taubat, keikhlasan dan kehidupan yang zuhud, tidak cinta dunia. Ia menghabiskan waktunya dalam zikir ibadah malam dan membantu orang-orang miskin. Malik bin Dinar menjadi dai dan pembicara yang sangat menyentuh hati. Ia menyampaikan nasihat dengan penuh hikmah dan pengalaman pribadi. Banyak orang yang tersentuh oleh ceramahnya dan akhirnya ikut bertaubat. Malik bin Dinar wafat sekitar tahun 130 Hijriah, sekitar 748 Masehi. Ia meninggalkan jejak keteladanan sebagai orang yang berubah dari hidup penuh dosa menjadi kekasih Allah yang saleh dan mulia. Kuburannya diyakini berada di Basrah, Irak. Kisah Malik bin Dinar adalah pengingat bahwa tidak peduli seberapa buruk masa lalu seseorang, pintu taubat Allah selalu terbuka. Ia menjadi simbol transformasi rohani dari gelapnya maksiat menuju cahaya hidayah. Kisahnya mengajarkan bahwa Allah Maha Pengampun dan perubahan selalu mungkin selama ada niat dan usaha.